Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kelautan dan Waalaikumsalam. perikanan? Selamat datang kembali di podcast Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Bersama saya hari ini sudah hadir Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Bapak Imam SPI MSI. Halo Pak Imam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mas baik. Fauzi. Ini kedua kalinya ya hadir Iya, di podcast yang dua Dinas Kelautan dan kalinya. Perikanan Provinsi Semoga Lampung. nggak bosan ya. Nah, Pak Imam, di pertemuan kita ini yang kedua, kalau di pertemuan kita yang pertama kan kita ngebahas banyak hal tentang tupoksi dari sub bagian umum dan kepegawaian. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang pengarsipan atau pengarsipan surat menyurat dan dokumen yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Nah, sepanjang perjalanan dari awal podcast kita sampai sekarang ada perubahan nggak nih Pak Imam tentang pengelolaan arsip atau tugas pokok dan fungsi dari Pak Imam sendiri? Silakan Pak Imam. Baik, terima kasih Mas Fauzi. Sobat podcast Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang saya hormati dan berbahagia. Perkenalkan hari ini saya ikut podcast lagi. Untuk kedua kalinya untuk ya. yang kedua kalinya. Hari ini kita khusus membahas tentang pengarsipan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Salah satu tugas dan fungsi dari Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang tertuang dalam Peraturan Gubernur 51/2021 ya, tentang susunan dan tugas fungsi dan tata kerja perangkat daerah. Salah satunya tentang proses pengarsipan di instansi tersebut gitu. Kemudian kita juga sudah diaudit internal oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 3 hari yang lalu baru keluar hasilnya atau hasil dari audit arsip. Oh, 3 hari yang lalu 3 ya? hari yang lalu sudah keluar arsipnya. Dengan nilai kurang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Nilainya masih kurang Masih ya? kurang ya. Kita urutan ke-12 dari 48 perangkat daerah di pemerintah Provinsi Lampung gitu. Yang baik itu yang pertama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, otomatis ya karena mereka leading sektor terkait dengan kearsipan. Kemudian yang kedua itu Biro Umum, Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Yang ketiga Rumah Sakit Jiwa. Ya, 3 besar yang terbaik itu. Kalau kita nomor urut 12 di bawah Bapeda. Tapi Bapeda nilainya Bapeda ringnya lebih tinggi dari batas minimum nilai kurang gitu. Jadi mereka masuk dalam nilai cukup. Padahal nilainya 1, nilai selisihnya gitu. Dengan kita ya? Dengan kita. Dengan Tapi batas bawahnya batas ya? bawahnya gitu. Tapi karena kita di bawah batas bawah. Jadi kalau misalnya kita kuliah itu kan nilai gemuk bahasanya ya. Nilai gemuk. Nilai gemuk itu kan menyakitkan ya. Seharusnya bisa B gitu. Jadi tapi C+. karena C+ gitu kan menyakitkan gitu. Tapi kita terus perbaiki, semoga ke depan lebih bagus. Nah, salah satu hal yang akan kita lakukan gitu ya untuk memperbaiki proses pengarsipan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung juga, kita akan membuat sebuah aplikasi ya. Sebuah aplikasi yang aplikasi itu memungkinkan kita menyimpan proses pengarsipan secara digital gitu ya. Karena alasan kenapa kita hari ini secara digital yang pertama kan terkait dengan perkembangan zaman ya. Benar. Perkembangan zaman kita harus mengikuti. Kalau bahasa kita podcast pertama kan kalau kita mengikuti perkembangan zaman kita akan tergilas ya. Jelas, gitu. benar banget. Nah, yang kedua gitu. Kita butuh data itu adalah butuh data yang cepat, tapi juga tidak cepat gitu. Kalau misalnya tidak akurat gitu. Jadi cepat dan akurat. Cepat dan ya. akurat ya tadi intinya. Itu intinya. Tapi kalau hanya cepat saja tapi tidak akurat yang dibutuhkan gitu, data yang didapatkan tidak perlu ya gitu kan. Jadi harus cepat dan harus akurat gitu. Nah, maka kita buat sebuah aplikasi namanya Siradit. Sistem informasi pengarsipan berbasis web dan Android. Ini internal DKP dinas saja. Internal DKP aja ya. saja gitu. Wah, keren ini. Tapi nanti harapannya bisa diduplikasi ya kalau misalnya OPD yang lain membutuhkan. Kebetulan ini juga sebagai bagian dari aksi perubahan saya yang mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas. Kalau dulu bahasanya Diklat PIM 4 Diklat PIM 4 ya. Diklat PIM 4. Sekarang udah berganti ya Ya, namanya? sudah berganti. Jadi salah satu syarat kelulusan itu dia membuat aksi perubahan di dinasnya gitu. Di dinas karena kayak di Dinas Kelautan yang disesuaikan dengan tupoksinya. Karena memang tupoksi saya adalah pengarsipan di Subbagian Umum dan Kepegawaian, maka kita membuat ini. Kemudian berikutnya alasan berikutnya
Di Undang-Undang ASN ya, Undang-Undang ASN itu kan Undang-Undang 5 tahun 2014. Fungsi ASN itu kan ada 3 Mas Fauji ya. Yang pertama yaitu adalah pelaksana kebijakan publik. Apapun kebijakan publik, apapun undang-undang, apapun peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kementerian. Itu ada tugas kita untuk melaksanakannya ya. Oleh pemerintah mau tidak mau karena kita bagian yang sudah mengazamkan diri ya. Bagian dari aparatur sipil negara harus ikut gitu. Nggak ada istilahnya ASN itu membantah. Iya. Ya kan perintah atasan ya. Perintah pemerintah gitu. Pelaksana regulasi lah ya kita ya. Iya. Jadi dia harus ikut apapun keputusannya yang sudah ditetapkan. Nggak boleh sebenarnya ASN itu komplain gitu. Karena sudah menjadi tugas dia di Undang-Undang ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik. Mau dia menterinya apa, dari partai apa, dari latar belakangnya apa, kalau dia sudah duduk sebagai sebuah pengambil keputusan, maka ASN wajib untuk melaksanakan gitu. Benar. Kemudian yang kedua, tugas ASN itu pelayanan publik. Nah, publik itu apa yang diharapkan dari pelayanan publik itu kan? Dia kan pengen yang cepat, mudah, akurat. Ya kapan dia butuh ada gitu kan. Itu yang diharapkan masyarakat, nggak muluk-muluk kan. Maka sebagai pelayan publik kita harus menyiapkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Orang yang kita ingin kita layani. Nah, dalam hal ini kita di Subbagian Umum dan Kepegawaian karena tugasnya adalah pengarsipan, maka pelayanan kita salah satunya di bidang pengarsipan. Nah, bagaimana caranya supaya pelayanan kita ini bisa mendapatkan orang yang ingin mendapatkan pelayanan dari kita itu pelayanannya memang cepat, tepat, dan akurat gitu. Dia nggak perlu lama-lama gitu. Kemudian yang ketiga, dia sebagai pemersatu bangsa. Fungsi ASN itu. Jadi kalau misalnya ada perpecahan di masyarakat, bukan kita ikut terlibat dalam perpecahan itu, tapi kita merekatkan yang terpecah itu gitu. Nah, dari 3 tugas ASN itulah maka kita salah satu tugasnya adalah pelayanan publik, maka kita buatkan sebuah aplikasi yang aplikasi itu bisa memberikan pelayanan kepada yang membutuhkan itu sesuai dengan yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan sudah kita dapatkan kan bahwa yang mereka inginkan cepat, tepat, dan akurat. Gitu ya. Kalau di Jawa Barat itu kan bahasa mereka kan Jawa Barat apa namanya juara. Ya, kalau kita kan Jabar juara ya. Kalau kita kan Lampung berjaya gitu. Nah kita harus melaksanakan apa yang sudah menjadi menjadi visinya pimpinan kita. Nah di visinya pimpinan kita, kalau kita di pelayanan publik itu adalah masuk ke misi keduanya Pak Gubernur yang mewujudkan government yang melakukan pelayanan publik dengan cepat dan maksimal. Gitu. Artinya di bagian good governance-nya gitu. Jadi itu Mas Puji. Nah untuk si Radit sendiri nih Pak Imam, ini kan adalah inovasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang merupakan inovasinya Pak Imam. Nah itu seperti apa tuh mekanisme si Radit ini Pak Imam? Ini inovasinya alhamdulillah didukung oleh sebuah tim ya. Nah jadi dalam membuat inovasi ini kita keluarkan surat keputusan Kepala Dinas tentang tim aksi penyusunan rancangan aksi perubahan si Radit. Nah timnya itu terdiri dari ada mentornya atasan langsung Pak Makmur Hidayat SPIMM sebagai sekretaris dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, kemudian saya sendiri sebagai project leader, kemudian di tim bagi jadi 3 tim kerja Mas Budi. 3 tim kerja itu yang pertama tim kerja teknologi informasi namanya. Ya, tugasnya membuat aplikasi ini. Nah ini diketuai oleh Mas Gary Gahara ya Eskom. Kemudian anggotanya Franciscus Sandi. Mereka berdua memang tim IT-nya kantor. Tim IT-nya DKP ya. DKP. Kemudian ada tim media. Tim media itu yang membuat terkait dengan bagaimana menggunakan aplikasi ini. Itu. Medianya macam-macam digunakan. Bisa melalui video yang kita upload ke YouTube. Kemudian bisa lewat buku. Ya bisa juga lewat podcast seperti ini ya tim media. Kemudian yang ketiga yang dikomandoi oleh tim media ini oleh Ari Sandi Purnama. Nah beliau yang mengodai SSN, Sarjana Sastra Seni, Sarjana Seni ya. Kemudian anggotanya Muhammad Fauji, Sarjana Ekonomi. Sarjana Ekonomi tadi. Nah dia media, karena kan anak ekonomi itu kan bidang marketingnya luar biasa tuh ya.
Kemudian yang ketiga adalah tim kerja umum. Tim kerja umum ini kita ambil dari yang anggota yang sebelumnya di SK-kan oleh Bu Kadis sebagai personil pengelolaan arsip. Jadi pada saat kita audit arsip itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan meminta SK tanda bukti bahwa Dinas Kelautan itu sudah punya arsip di bidang masing-masing, arsivaris di bidang masing-masing. Nah, arsivaris yang SK-nya sudah dikeluarkan oleh Bu Kadis, kita ambil atau kita masukkan sebagai tim kerja umum karena mereka yang menjadi operatornya nanti. Nanti di setiap bidang dan UPTD Setiap bidang itu ada ya. UPTD. Ada setiap bidang dan UPTD ada operatornya. Ada arsivaris tersendiri nanti kita ya. ambil operatornya ini kita ambil dari arsivaris yang SK-nya sudah dikeluarkan terlebih dahulu pada saat audit kearsipan. Nah, tim ini yang membuat dari menyusun aplikasinya sampai mempromosikan sampai nanti uji coba. Kita sudah uji coba berapa hari yang lalu kita uji coba dan alhamdulillah tanggapan dari berbagai pihak terutama dari mentor menyambut baik dan beliau tadi sudah menyampaikan nanti hari Senin kita apel akan disampaikan aplikasi ini supaya masing-masing bidang bisa mengaplikasikan ini ya di bidang dan UPTD masing-masing tentunya. Gitu. Nah, Pak Imam, saya udah nggak sabar nih untuk bisa tahu nih gimana sih, mungkin Sobat Kelautan dan Perikanan juga mau tahu nih soal mekanisme atau gimana cara penggunaan aplikasi Siradit itu sendiri nih Pak Imam. Ya, aplikasi Siradit kita bisa lihat di monitor ya. Jadi sistem informasi pengarsipan berbasis web dan Android. Ini bagian dari rancangan aksi perubahan yang kami susun. Jadi di rancangan perubahan itu ada 3 tujuan Mas Pauji. Nah, apa aja yang pertama tujuan jangka pendek, yang kedua tujuan jangka menengah, yang ketiga tujuan jangka panjang. Nah, jangka pendeknya kita buat aplikasi yang masih berbasis lokal gitu ya. Jadi kemudian jangka menengahnya nanti kita integrasikan ke webnya Kominfo. Kemudian kita bentuk dalam bentuk Android nanti kalau memungkinkan. Kemudian yang ketiga nanti bagaimana aplikasi ini tujuan jangka panjangnya bisa dimanfaatkan oleh perangkat daerah yang lain kalau mereka menganggap ini penting gitu bagi ya. mereka. Jadi ini Siradit masih berbasis karena ini tujuan jangka pendek kita dikasih waktu hanya 40 hari efektif waktunya. Jadi kita membuat masih yang berbasis lokal. Jadi ini Siradit. Jadi kalau misalnya kita ingin memanfaatkan aplikasi ini uniknya begini Mas Pauji. Aplikasi ini seluruh bidang bisa mengakses selagi mereka mempunyai username dan passwordnya. Nah, ini bagian dari standar keamanan yang ada di SPBE di Perpres 95 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Bahwa setiap aplikasi yang dibikin harus mempunyai standar keamanan. Nah, salah satu standar keamanannya untuk masuk ke aplikasi itu dia harus punya username dan password. Nah, nanti itu masing-masing bidang dan UPTD masing-masing punya bidang username dan password masing-masing ya. Jadi nggak satu ya dia. Nggak satu. Kemudian yang kedua di aplikasi ini khusus untuk yang bagian umum dan kepegawaian, aplikasi ini dia bisa melihat seluruh data, seluruh arsip yang ada di bidang. Tetapi di akun bidang UPT yang lain mereka hanya bisa melihat punya mereka sendiri gitu. Jadi ini Mas Pauji, jadi ada username dan password. Username-nya kalau di umum dia admin@umum.com. Ya, admin@umum.com. Kemudian passwordnya nanti ada passwordnya. Kemudian kita login. Nah, kita coba ya di sini. Kita coba ya di sini ya. Jadi kita login. Nah, gambar utama ataupun di dashboardnya akan muncul seperti ini. Nah, jadi ada berapa menu di situ, ada profil bagian umum, subbagian umum dan kepegawaian, ada surat masuk dan ada surat keluar. Kemudian di menu yang lain ada logout lah kalau kita pengen tidak keluar dari aplikasi ini. Jadi kalau misalnya kita ke surat keluar lah, kita contoh surat keluar ya Mas Puji. Jadi di surat keluar ini ada bagian menu-menu yang menampilkan bidang dan UPT atau subbagian yang ada di sekretariat. Jadi ada subbagian umum dan kepegawaian, ada keuangan dan aset, ada subbagian perencanaan sampai di UPT Labuhan Maringgai dan Teladas. Ada semua di sini.
Jadi kalau kita misalnya ingin mengupload surat, ya kalau misalnya gini, di bidangnya PRL atau misalnya di bidangnya perencanaan lah, di subbagian perencanaan, mereka berkirim surat, menaikkan surat ke pimpinan untuk ditandatangan SPT, misalnya ya, SPT perjalanan dinas mereka kemana. Nah, jadi kalau misalnya mereka kan kasih ke kita ke fisiknya dulu Secara kan, fisik, benar. satu lembar saja gitu. Satu lembar yang isinya satu lembar itu parap dan parap koordinasi dari umum, kepegawaian, sekretaris sampai tanda tangan kepala dinas. dinas. Ya. Jadi kalau misalnya sudah, kan kita pakai barcode nih Mas Fauzi. Jadi kan dari dia ditanda tangan ibu, kemudian kita barcode kan bentuknya file semua. File semua. Jadi dalam bentuk file kita kirim ke misalnya surat perintah tugas ini asalnya dari perencanaan misalnya. Maka kita klik subbagian perencanaan, nanti kita tambahkan surat keluar, kemudian kita nomor suratnya berapa, kita nomor surat dari perencanaan, kemudian tujuan suratnya kemana, kalau misalnya suratnya dia mau ke Tanggamus, SPT-nya SPT Tanggamus misalnya. Kemudian tanggal berapa suratnya, surat ini tanda tangan ibu, ya tanggal berapa, kemudian isi ringkasannya apa, perjalanan dinas SPT ke Tanggamus. Nah, di bagian pengelola dia ada pilihan sekretariat. Nah, ini kan ada bidang nih, bidang perikanan budidaya, penguatan daya saing, kemudian pengelolaan orang laut. Karena ini suratnya punya perencanaan, maka klik yang punya perencanaan. Kemudian kita upload suratnya, suratnya perencanaan, SPT misalnya ini, kita tinggal pilih SPT yang mana, udah kita add. Nah, kita add, maka di subbagian perencanaan yang tadinya 0 surat jadi satu surat. Oh ini bisa diakses sama perencanaan sendiri nggak surat ini? Jadi bisa mereka print sendiri nantinya ya? Nanti kalau misalnya sudah, kemudian kita tidak perlu print kan, kita kasih tahu orang perencanaan bahwa ini sudah. Udah, nanti perencanaan, operator dan perencanaan akan mengakses akun ini. Coba ke perencanaan. Ya, ke perencanaan. Nah, nanti kita pilih akunnya perencanaan, admin@perencanaan.com, kemudian ada passwordnya, kemudian login, maka di perencanaan akan muncul di surat keluar. Ini datanya. Nah, yang kita masukkan tadi sudah terkirim di aplikasinya perencanaan. Jadi perencanaan bisa mendownload sendiri suratnya, Mas Boji. Semua bisa ngambil sendiri di aplikasi mereka masing-masing, asalkan dia punya username dan passwordnya melalui admin mereka masing-masing di bidang dan UPTD ya. Kemudian kita download suratnya. Setelah di-download sama perencanaan maka akan keluar suratnya ini. Jadi mereka print sendiri. Jadi umum tidak perlu lagi memprint surat. Yang ngeprint surat adalah bidang OPT masing-masing. Oh, iya. Di samping itu mereka tidak perlu arsipkan lagi karena sudah terarsip secara digital seperti ini ya. Ini jadi ini luar biasa ini perkembangan selama 1 tahun ini, perubahannya di awal tahun. Semoga nanti nilainya bagus ya. Amin. Ke depan ya. Dan mudah-mudahan ini bisa diaplikasikan juga di dinas-dinas lain tentunya. Dan ke depan dalam terus proses penyempurnaan tentunya nantinya. Ya, kita akan terus sempurnakan. Ini masih pakai lokal ya, lokal intranet. Kemudian nanti kita akan coba kita integrasikan ke web. Kalau misalnya bisa kita integrasikan ke webnya DKP, kita integrasikan. Kalau misalnya dari Kominfo tidak memungkinkan, kita cari jalan lain gimana caranya bisa kita integrasikan di web yang kita bangun sendiri mungkin. Mungkin itu Mas Budi. Nah ini sudah diaplikasikan di Dinas Kelautan, apa nanti mulai kapan mau diaplikasikan di Dinas Kelautan? Pengoperasian ini kita mulainya di awal November. Berarti sudah berjalan ya? Sudah berjalan di awal November gitu. Oke deh, terima kasih nih Pak Imam atas informasi yang disampaikan kepada Sobat Kelautan dan Perikanan. Ini sangat informatif sekali nih dalam pengelolaan surat, terutama secara digital nih sangat penting sekali ini. Karena selain dulu, kalau saya pernah ngikutin pelatihannya dulu, bahwa memang kearsipan itu mudah susah. Ya. Karena orang menganggap
Gak penting ya. nggak penting, tapi padahal itu sangat penting. Iya. Dan kita selalu bermasalah tuh secara global, kita selalu bermasalah tentang arsip ini. Mungkin arsip yang berapa puluh tahun lalu. Nah ini mungkin nanti ke depan 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang bisa menjadi sangat berguna sekali, dan sekarang pun sangat berguna sekali tentunya. Amin. Semoga bermanfaat. Ya, Itu dia sahabat kelautan dan perikanan, informasi tentang aplikasi surat menyurat yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang merupakan inovasi dari Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Tim aksi perubahan. Oh, secara tim ya, tim ya. ya. Tim aksi perubahan ini Bapak yang dikoordinatori oleh Bapak Imam SPI MSI dan dimentori oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yaitu Bapak Makbur Hidayat SPI MM. Nah, itu dia tadi informasi yang dapat disampaikan kepada Sobat Kelautan dan Perikanan yang ingin mengakses informasi lain tentang tentang Kelautan dan Perikanan yang ada di Provinsi Lampung, dapat mengakses Instagram Kelautan Perikanan Lampung, FB Kelautan Perikanan LPG, dan web dkplampungprof.go.id. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.